Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya di kelas matematika komputasi lanjutan ya. Salam sehat selalu, tetap jaga kesehatan kita, selalu terapkan 5M ya, 3 atau 5M ya, selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, cuci tangan, dan apa ya satu lagi ya. Intinya selalu gunakan itu. Oke, di pertemuan kali ini pertemuan yang ke-13, kita akan bahas tentang graf ya. Kalau minggu kemarin kita sudah bahas apa yang dinamakan atau terminologi dari graf itu sendiri, karena graf ini termasuk ilmu yang cukup baru ya, sekitar 300 abad kemarin ya. Gitu. Graf ini kita definisikan dulu, karena graf pada intinya itu sebenarnya hanya dua, yaitu himpunan yang berupa vertex dan garis ya. Jadi vertex itu bisa berupa titik ataupun edge sisi ya. Jadi himpunan graf itu sebenarnya hanya dua, V atau graf ya, atau kita sering simbolkan apapun itu, G itu isinya adalah himpunan yang terdiri atas vertex dan edge ya. Jadi titik, garis, dan titik, vertex, titik, garis. Jadi yang harus ada itu titiknya ya. Ingat kemarin bahwa ini K1 atau satu titik ini merupakan graf. Kemudian kita buatkan misalnya seperti ini. Nah ini salah ya. Jadi tidak mungkin ada satu titik dengan satu garis. Karena pada konsepnya haruslah ada dua titik. Haruslah ada titik-titik sehingga garis itu yang menghubungkan ya. Terminologi graf itu menghubungkan. Ada satu titik itu terisolasi, tidak bisa kita hubungkan kemanapun. Tapi kalau ada dua titik, bisa jadi ada hubungan di antara itu. Jadi bisa jadi nanti graf itu sisinya kosong ya, sisinya ada himpunan kosong. Oke, kita lanjutkan. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang graf khusus, di mana graf-graf ini nanti sering dipakai di dunia-dunia komputasi ataupun yang lainnya ya, yang diterapkan. Graf khusus ini juga akan memberikan efek, yaitu memiliki sifat yang khusus yang akan memudahkan kita dalam melakukan nanti perhitungan lebih lanjut. Yang pertama adalah graf lengkap atau complete graph. Gitu. Graf lengkap adalah graf sederhana. Ini ya, intinya adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Jadi kalau kita ingat lagi minggu kemarin, sederhana itu artinya tidak boleh ada lebih dari satu jalur antar dua titik itu. Sederhana dia hanya satu jalur yang menghubungkan dua titik. Dia tidak boleh dibuatkan looping ataupun tidak boleh dibuatkan sisi ganda ya. Sisi ganda itu berarti dari A ke B nanti dihubungkan banyak. Ini contoh sederhana, kalau kita punya titik, dua titik, maka ini namanya sederhana ya. Kita pakai garis. Ini graf sederhana ya. Ini titik. Kita misalkan 1 ke 2 misalnya. Kota A ke kota B. Ini berarti graf sederhana. Pada saat dia punya simpul yang lain, ini sudah menjadi graf ganda. Apalagi kalau ditambahkan loopingnya, dari titik itu dia berakhir di titik itu juga. Jadi pernyataan saya yang pertama tadi, bisa jadi ada satu titik dan satu garis kalau kondisinya looping ya. Jadi satu titik, dia hanya satu garis, berarti dia bisa balik ke sini lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi graf lengkap itu adalah dia punya sisinya untuk setiap simpulnya. Ini namanya complete graph 1, yaitu satu titik. Dia tidak boleh membuat looping,
tidak boleh karena dia graf sederhana. Kemudian K2 artinya setiap titik itu terhubung ya. Jadi graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. K3 berarti titiknya 3, kita bisa cek ini sisinya ada 0, di sini sisinya ada 1, sisinya ada 0, sisinya ada 1, sisinya ada 3, ya. Terus sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 6 ya. Dan seterusnya nih, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 ya. Ini sendiri nanti berapa? Nah, makanya graf lengkap ini kalau dia punya n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jadi yang paling gampang graf lengkap K6, berarti titiknya ada 6. Ya, n-nya sama. Yang jadi masalah adalah kita mau tahu berapa sih jumlah edge-nya, jumlah sisi pada graf lengkap itu. Ternyata setelah kita lakukan formulasi, di dalam matematik ada namanya deret ya. Deret atau barisan boleh. Deret atau barisan ya, dengan rasio tertentu atau dengan beda tertentu kita lihat. Nah, ditemukanlah rumus ini. Di banyaknya sisi itu, banyak sisinya graf lengkap itu E sama dengan N dikali N-1 dibagi 2. Jadi tanpa harus kita gambarkan, kita tahu bahwa kalau titiknya 1, maka 1 kurang 1, 0 bagi 2, 0. Titiknya 2, 2 kurang 1 kali 2 bagi 2, 1. Titiknya 3, 3 kurang 1, 2 kali 3, 6 bagi 2, 3. Jadi, suatu saat misalnya pada penjadwalan kereta atau pada penerbangan ya, jadi penerbangan di kota-kota ini kan banyak ya. Memang penerbangan dari kota A ke kota berikutnya di seluruh dunia itu menggunakan graf lengkap, artinya setiap bandara terhubung, maka kita akan punya jalur penerbangan sebanyak N dikali N-1 dibagi 2. Atau nanti kalian mempunyai komputer ya, set komputer, di mana ada 6 komputer, kemudian setiap komputer misalnya terhubung, maka kalian akan bisa menghitung banyaknya jumlah jalur LAN yang dibutuhkan. Jalur penghubungnya yang dibutuhkan berapa saja ya, seperti itu. Jadi itu fungsi dari graf lengkap. Penggunaannya bisa nanti untuk penjadwalan kereta, penjadwalan pesawat, untuk pengaturan letak komputer ya di lab misalnya, seperti itu, tergantung nanti apakah dia memenuhi graf lengkap atau tidak ya. Jadi itu graf lengkap. Kemudian berikutnya adalah graf lingkaran. Jadi inti dari graf lengkap itu adalah setiap titiknya terhubung. Semua. Tidak boleh ada yang tidak terhubung. Setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul yang lainnya. Sedangkan graf lingkaran adalah, ini bagiannya dari graf lengkap. Dia lebih sederhana. Ya, bentuknya berarti harus berbentuk lingkaran. Gampang ya. Ada 3 titik berarti ada 3 mika, 4 mika. Seolah-olah jalur yang di tengah-tengahnya dicabut semua ya. Jadi dengan sangat gampang kita punya graf lingkaran. Termasuk di atas lagi kita lupa ya, ada yang namanya derajat. Kalau ini derajatnya 0, ini derajatnya 1. Derajat itu berapa simpul yang keluar dari titik ini. Ini derajatnya 2, ini derajatnya 3. Jadi pada saat komplit 1, 0 gitu ya, turun 1. Jadi kita di sini dapat rumus juga, banyaknya derajatnya D dari K-nya itu D dari Kn, komplit graf ke N itu sama dengan N-1 ya, gampang. 6 derajatnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau di dalam graf lingkaran, titiknya tetap sama dengan rumus graf lengkap, 3 titik. Kemudian sisinya sebanyak titiknya itu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi
sisinya, edge-nya kalau kita gabungkan lagi nanti banyak titiknya sebanyak n, vertex-nya sebanyak n, kemudian sisinya sebanyak n juga, kemudian derajatnya hanya 2. DCN ya, ini harus tambah ke n itu sama dengan 2. Berapapun ya, berapapun dia harusnya 2. Oke, baca WA apa? Oke, berikutnya graf teratur. Jadi kita udah punya graf lengkap, graf teratur. Graf teratur ini hampir sama dengan graf lengkap. Yang penting derajatnya teratur ya. Simpulnya derajatnya sama. Jadi termasuk graf lengkap itu ada graf teratur, yaitu dia punya n-1 ya. Graf lingkaran juga graf teratur karena dia punya derajatnya 2. Tapi apakah sama teratur dengan lengkap? Bisa jadi sama pada saat semuanya terhubung. Bisa juga menjadi graf lingkaran paling sedikit. Kita bisa juga graf di antara itu. Sebaran graf yang penting dia teratur. Yang harusnya dia bisa buat menjadi derajatnya 5 fullnya, maksimalnya ini dibuatkan 4 atau 3 juga boleh. Itu namanya graf teratur. Tergantung derajatnya. Jadi apabila derajat simpulnya R, maka graf tersebut, graf teratur derajat R, jumlah sisinya adalah N kali R bagi 2. Ya. N kali R bagi 2. Derajatnya yang kita tentukan sendiri. Ini teratur sekaligus lengkap, nih teratur sekaligus lengkap. Jika kita buatkan yang lain yang teratur, misalnya kita mau buatkan 4 sisi tadi. Sisi. Ada 4. Nah, kita buat teratur. Yang pertama teratur. Ini termasuk graf lingkaran yang teratur. Derajat 2. Derajat 3. Jadi tadi teratur, yang sekarang juga teratur. Kalau kita mau buat yang 5, misalnya hanya membuat 2, derajatnya 1. Salah ya. Saya pakai ini aja nih yang bagus garisnya. Derajat 2, 1, 2, apa kita bisa buat? Ini 2 udah aman. Oh, 2 aman ya, tinggal ini udah jadi 2 nih. Ini udah jadi 2 nih. 2 graf lingkaran. Ini kita mau buat jadi 3. Yang ini aman 3. Yang ini 2. 2 dia jadi 3, saya tambahkan ke sini. Yang ini 3. Semuanya sudah jadi. Tapi yang masih gagal itu ternyata di sini ya. Ini kita belum menemukan graf teraturnya. Jadi dia masih gagal di sini karena ada yang tidak 3. Oke. Kita lanjut lagi. Nanti kita akan coba cari teori bagaimana menggambarkan graf teratur. Nah, ini penting. Berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama dan tiap simpul berderajat lebih besar dari 4, lebih besar sama dengan 4. Berarti pertanyaannya cari graf teratur ya. Terserah mau sisinya 4, 5, 6 atau seterusnya yang mungkin. Tiap simpul derajatnya sama, graf teratur, jumlah sisi graf teratur yaitu E sama dengan N kali R bagi 2. X-nya itu akan sama dengan sisinya itu akan sama dengan E sama dengan N kali R bagi 2. Jadi kita punya N yang mungkin dengan matematika biasa dikali silang, N itu sama dengan 2E dibagi R.
terputar rumus yang ini karena kita butuh titiknya. Kalau adanya titiknya, kita coba dari sini n-nya 4, maka jumlah simpul yang dapat dibuat adalah 8. R-nya 4, R-nya derajatnya kita ambil 4, kenapa? Karena ini dimulai dari lebih besar dari 4, kita bisa buat 32 bagi 4, 8. Jadi 8 titik bisa. Untuk R yang lain yang lebih dari 4, ini akan pembagi dari 32, ya. Kita ambil 32, kenapa? Karena ini 2 kali 16 tadi. Kalau kita ambil R-nya 5 boleh, 6 boleh, cuma kan tidak secara diskrit. 32 bagi 5 kan koma, gagal kan, kita belajar diskrit harus punya bilangan yang bulat ya. Jadi ambil aja yang kelipatan dari 32, faktor dari 32. Sekarang 8. 32 bagi 8, 4. Nah, ini tidak mungkin membuat graf sederhana. Bayangkan ada 4 titik, tetapi derajatnya 8. Padahal kan secara graf komplit, ya, graf lengkap, dia hanya bisa n-1, hanya 3 ya. Berarti kalau sampai 8, 5-nya ada looping, ada double-double ya. Sehingga 8 tidak mungkin. Kalau mau dicoba lagi ke 16 juga pasti tidak mungkin. Hanya 2 titik, nanti dibuat sebanyak 16 jalur ya. 16 ini baru 3 nih, mau dibuat 16 ya. Jadi kita hanya bisa menemukan satu graf yang memuat 4 derajatnya dengan sisinya 8. Selain itu tidak bisa ditemukan. Oke, kita lanjutkan lagi. Graf bipartite atau bipartite graf. Graf G himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi 2 bagian, C1 dan C2. Sehingga setiap G-nya menghubungkan C1 ke simpul C2 ya, graf bipartite. Jadi yang seolah-olah dia bisa dibuatkan menjadi domain dan kodomain ya, seperti fungsi. Graf G ini bipartite karena simpul-simpulnya dapat dibagi C1 dan C2. Di contohnya tidak harus kita membuatkan dia langsung seperti itu. Ini contohnya. Contoh yang lain ya. Ini ada graf seperti ini, tampilannya masih seperti awalnya, seperti biasa. Maka saya buat seperti ini, ya. Ini seperti ini. Kemudian ada lagi misalnya. Nah, ya ini ya, jadi ada 4 titik dan 3 garis. Maka kelihatan dia seperti graf biasa, tapi dengan teknik penyederhanaan, dengan teknik menggambar yang lain. 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan cek apakah dia bipartite atau tidak. Ternyata dia ini bipartite, karena kita bisa buatkan seolah-olah ada 2 himpunan yang menghubungkan 1 ke 3, 2 ke 3, 2 ke 4, seperti itu kan, 2 ke 3 juga. Miring ya, nah kalau mau miring juga seperti ini. 1, jadi ada hubungan antara 2 ke 3, 2 ke 4, 1 ke 3. Ini 2 ke 3 ke 4. Oke, lihat ya. 4 ke 1. 2, 3. Nah, jadi kita bisa membuat graf itu. Memang penampakannya sebenarnya asal ya, acak ya. Cuma karena bisa dibagi 2 seolah-olah seperti domain dan kodomain, seperti fungsi, maka itu namanya graf bipartite. Kalau tidak bisa, ya dari tidak bipartite ya. Simpel ya. Oke, berikutnya, nah ini contohnya, silahkan nanti dibaca lagi. Ini gimana caranya Anda menariknya sehingga dia menjadi bipartite. Kelihatan sekali ya. Nah, kelihatan sekali sebenarnya nih ada semacam himpunan sebelah sini yang menghubungkan dengan himpunan sebelah sini. Oke ya, nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini graf utilities ya, K33 dan topologi bintang. Nah, ini juga bisa dijadikan bipartite. Yang kalau ini tidak bisa. Nanti ada teorinya yang mengatakan tidak bisa. Tapi kalau yang ini, dengan kita coba-coba ini tidak bisa. Tapi ini bisa dicoba dengan cara kita tarik nih garis satu ini. Garis tengahnya ini kita tarik.
kita pindahkan sendiri, maka yang lain akan mengumpul menjadi berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 titiknya akan di sini. Wah, ini lupa menggunakan garis ya. Berapa nih sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sini satu lagi 8 ya. Nah, ini himpunan satunya, ini himpunan yang satunya ya. Jelek ya? Tidak apa-apa ya. Coba bayangkan Anda tarik titik tengahnya itu semua koordinatnya, maka yang lain akan menjadi graf satu himpunan yang lainnya. Yang di tepi itu satu himpunan, di tengah satu himpunan sendiri. Oke, nah itu tentang graf yang khusus. Kemudian yang kedua adalah representasi graf ya. Jadi bagaimana sih graf itu nanti bisa berfungsi, bisa diterapkan untuk penjadwalan dan segala macam ya, penjadwalan, baik itu pesawat, segala macam yang lain, jadwal kuliah termasuk nanti ya, bisa juga nanti menentukan daerah-daerah tertentu. Maka itu ada namanya matrik ketetanggaan atau adjacency matrik, di mana A-nya itu bernilai 1 dan 0, dia biner ya, hanya 1 dan 0. 1 jika I ke J-nya bertetangga, jika ada hubungan antara titik 1 dan titik 2 itu 1. Jika tidak ada hubungannya maka diisilah dengan 0. Maka di sini kita punya, kalau titiknya ada 4, seolah-olah kita buat bantuan. Kita buat bantuannya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita cek 1 ke 1 apakah ada hubungan atau looping, tidak ada, 0. 1 ke 2 ada 1. 1 ke 3 ada 1. Jadi ada hubungannya, kasih 1 ke 4, 1 ke 4, 0 ya. Tidak ada, karena di gambar tidak ada. Berikut juga yang ini, termasuk 5. 5 nanti kan terisolasi, tidak ada hubungan sama sekali. Nah itu namanya matrik ketetanggaan. Ada nggak sisi yang menghubungkan itu? Yang kedua adalah matrik insidensi ya. Ini apa nih? Nah, kalau graf berarah ini lain lagi ya. Nah, ini nanti dia pakai dimensi ya. Ini ada namanya tak hingga tidak ditemukan ya. Ini 12. Apa? Oh, kalau dia sudah punya bobot ya. Jadi kalau kita sudah punya bobot dari kota A ke kota B 12 kilo, A ke E 10 kilo, maka nanti bisa diisi dengan matrik adjacensi ini, bisa diisi dengan bobotnya. Karena nanti bobotnya ini yang di matrik bobot ini yang digunakan untuk perhitungan lebih lanjut di kuliah in automata atau yang apa ya ini ya, yang ada hubungannya dengan graf. Kemudian bersisian insiden, nah ini berarti 1 jika simpul I bersisian dengan J. Kemudian 0 jika simpul I tidak bersisian. Dari gambar itu kita punya ini. Jadi kita buatkan sisinya ya, jangan lupa. Gambarnya saya enter saja ke bawahnya biar kelihatan. Satu paket. Kalau tadi kita punya patokannya titik dengan titik. Kalau sekarang titik dengan sisi. Titik di bagian row-nya, baris, dan kolomnya itu ada di E1, E2, E3, E4, E5. Jadi daftarkan semua. Jadi kalau tadi bisa matriknya itu square matrix ya, atau matrik persegi. Kalau di sini matriknya bisa persegi panjang karena bisa jadi sisinya lebih banyak daripada titik atau lebih sedikit ya. Tapi kalau titik dengan titik kan selalu sama. Tinggal kita cek apakah 1 mengeluarkan E1 gitu kan. Oh, ternyata ada. E5 apakah 1? Apakah E5 berasal dari 1? Tidak, 0. Begitu ya cara ngeceknya. 3, apakah 3 terhubung dengan E1, dihubungkan dengan E1? 3? Tidak. E1 ada di atas. Yang tidak ada hubungannya 0, yang ada hubungannya 1 ya. Itu namanya bersisian atau insidensi ya. Nah, ini senarai ketetanggaan atau tadi kemarin terminologi. Jadi tinggal dituliskan simpul 1 tetangga dengan berapa, 1, 2, 3, 2 segala macam gitu kan. Kemudian ada graf isomorfik ya. Diketahui matrik ketetanggaan adjacensi matrik sebuah graf tidak berarah. Nah, kadang-kadang kita diberikan langsung suatu matrik, gambarnya tidak lagi bisa diperlihatkan ya, karena susah untuk digambarkan kan terlambat. Gambarkan dua graf yang bersesuaian matrik tersebut. Nah, dari satu gambar ini ternyata dari satu matrik ini kita punya dua gambar. Dua graf yang sama hanya penggambaran secara geometri berbeda, itu namanya isomorfik.
Jadi dikasih satu matrik, ternyata si A menggambar seperti sebelah kiri saya atau sebelah kanan saya yang kedua. Nah, ternyata dua ini namanya isomorfik. Iso sama, morfik, morph, ya, sama morph, sama apa ya, morfik ini morfologi bentuk ya. Tapi bentuk geometrinya berbeda ya. Nah, itu isomorfik. Dua graf yang sama tetapi secara geometri berbeda itu namanya isomorfik. Isomorfik. G1, G2 isomorfik karena terdapat korespondensi satu-satu simpul ya. Kemudian G1 dan G2 ya. G1 dan G2 isomorfik. Nah, gambarnya seperti ini isomorfik. Kalau Anda D-nya Anda masuk sini isomorfik, bisa dicek dengan derajat titiknya 4. Oke. Derajatnya masing-masing 3 sama. Oke. Tapi G1 dengan G3 tidak isomorfik terlihat langsung karena di sini derajatnya 2, di sebelah itu derajatnya 3 ya. Oke. Kalau digambarkan juga beda matriknya. Matrik adjasensinya beda. Kalau matriknya sama, kemungkinan dia isomorfik. Nah, ini dua graf isomorfik, 3 graf yang isomorfik. Ini isomorfik ini, nah, diputar-putar isomorfik. Oke, yang terakhir ya. Jadi bab kita hari ini kita bahas tentang graf khusus, kemudian tentang terminologi ataupun sifat-sifat matrik tadi, ada adjasensi dan insiden, kemudian ada namanya graf isomorfik. Untuk latihan silakan nanti dikerjakan nomor 1, 2, dan 3. Ngecek ini isomorfik atau tidak. Yang ketiga itu ngecek ya digambarkan ya. Kalau 1, 2 ada gambarnya, yang ketiga gambarkan dulu atau bagaimana tekniknya nanti Anda bisa melihat dua graf ini isomorfik atau tidak. Oke, demikianlah penjelasan di video kali ini. Ini sudah cukup panjang ya. Sampai akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.